البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan berikutnya di poin yang ke-503. Setelah kita murajaah tadi berhubungan dengan Abdullah bin Amr bin Haram, ayah dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Dibaca. Indak. Hudzaifah. Taib. Man huwa as-sahabiyyu alladhi amara Allahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yaqra'a alaihi lam yakunil ladzina kafaru. Terjemahkan Nabi Abdul Razak. Membaca atasnya maksudnya gimana? Yaitu membacakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau gimana? Atau Nabi membacakan untuk beliau, untuk sahabat ini? Taib. Perhatikan. Man huwa as-sahabiyyul ladzi amara Allahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yaqra'a alaihi lam yakunil ladzina kafaru. Siapa itu sahabat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan kepadanya lam yakunil ladzina kafaru. Jadi yang diperintahkan untuk membaca siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, diperintahkan untuk membacakan surat ini kepada sahabat itu. Siapa sahabat tersebut? Wal jawab huwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau adalah Ubay bin Ka'ab yang dikenal dengan apa? Dengan keutamaan besar dari sisi qiraah. Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab. Dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk aku membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru. Naam. Jadi kalau ketemu ala ikhwani fillah enggak terus-menerus diartikan atas ya. Sesuaikan dengan konteks apa yang dimaksud. Kenapa? Karena huruf jar itu hubungannya erat dengan fiilnya. Naam. Marra ya bergandengan dengan apa? Bi. Marartu birajulin, ya nggak perlu diterjemahkan dengan paham. Marartu bi Muhammadin, aku melewati dengan Muhammad, nggak perlu, tapi langsung kita apa? Menerjemahkan
aku melewati Muhammad. Ya seperti ini memang sering di awal-awal ya ikhwanifillah butuh diperhatikan. Lama-kelamaan akan semakin paham, apalagi kalau rajin membuka kamus. Rajin membuka kamus. Maka kamus ya ikhwanifillah jangan dibiarkan bagus terus. Ya. Kamusnya dibuka-buka. Taib dibuka-buka. Tapi jangan diinjak-injak. Kelihatan lucu ini semangat, ternyata tidak ditiduri saja. Dibuka-buka. Taib yang pernah dibaca beri tanda mungkin pernah lewat. Baik stabilo atau apa, caranya banyak sekali ya kawan untuk seorang bisa menguatkan sisi lughah. Sebagian ulama, saya lupa namanya, beliau mengulang-ulang lisanul Arab beberapa kali. Padahal orang Arab, tapi apa? Beliau ulang-ulang lisanul Arab dari awal sampai akhir dibaca, dari awal sampai akhir dibaca. Demikian. Ini orang Arab. Maka kita apalagi orang ajam yang butuh apa? Menambah kosakata. Nah, kalau sulit menambah membuka kamus-kamus dalam bahasa Arab secara langsung, ya alhamdulillah ada kemudahan kamus terjemahan. Ya dibuka, ambil kata-kata yang sering keluar. Ini akan apa? Memudahkan untuk seorang memahami bahasa Arab. Karena belajar nahwu saja tanpa ada kesungguhan untuk membuka kamus tidak akan membuahkan hasil banyak. Tidak akan membuahkan hasil banyak. Tapi ijtahidu. Memperbanyak kosakata. Dan kita alhamdulillah setiap hari kalau antum rajin tambah banyak. Tambah terus. Kita membaca kitab, sesuatu yang didapati di kitab belum tahu maknanya, antum sisihkan, antum pisah, catat di buku khusus untuk mufradat baru. Demikian, harus punya taktik sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau cuma sekedar antum tulis artinya di kitab, besok lupa lagi. Dan tidak ketemu lagi biasanya kalau tidak di murajaah. Tapi kalau dipisahkan, suatu saat sedang antri di WC, bisa ya Pak. Kita dulu kalau di damaj ngantri di hammam kan panjang kan, atau menunggu makan panjang. Harus menggunakan waktu-waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat, yang bisa. WC tidak mungkin murajaah Quran di situ. Itu adalah murajaah bahasa, murajaah hal-hal yang yang bisa digunakan tempat itu untuk bernilai ilmu. Lagi antri masa baca Quran yang tidak pas, ya kan? Baca catatan bahasa atau yang lain. Tapi ini masih di luar, bukan di dalam. Juga ketika menunggu makan, setor-setoran atau yang lainnya, antum banyak waktu, maka gunakan apa? Apalagi yang belum memiliki dasar-dasar. Ingin bahasa Arab ya butuh kesungguhan. Tapi sebagaimana pula seorang ingin menghafal Al-Quran butuh kesungguhan. Perkara-perkara itu besar sehingga butuh kita semangat yang besar dan usaha juga yang besar. Kita kembali ke hadis. Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala merintahkanku untuk aku membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru. Surat apa ini namanya? Indak Azam. Surat apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Al-Bayyinah.
Taib. Qala wa sammani lak. Kemudian Ubay mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku kepadamu wahai Rasul. Ini hal yang apa? Yang ditanyakan oleh Ubay bin Ka'ab. Apakah Rasulullah menyebut namaku? Apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku? Qala na'am, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Qala fabaka, maka Ubay pun kemudian menangis. Kenapa? Sangat bahagia. Sangat bahagia di mana nama dia seorang manusia biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebut nama Ubay bin Ka'ab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul diperintahkan untuk membacakan lam yakunil ladzina kafaru kepada Ubay. Ini tentunya keutamaan yang besar. Sekedar disebut oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan keutamaan yang besar, ya kawan. Dan di sana juga ada hal-hal yang memiliki keutamaan seperti ini. Di antaranya akhwani fillah yaitu apa? Yaitu duduknya seseorang di masjid untuk menuntut ilmu. Duduknya seseorang di masjid menuntut ilmu merupakan sebab di antara sebab-sebab seseorang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala namanya di sisi para malaikat. Sebagaimana hadis siapa ini? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Yang duduk di masjid berkumpul untuk mengingat Allah, membaca Al-Qur'an, mempelajari agama Allah, turun baginya sakinah, kemudian dilingkupi rahmat, dinaungi para malaikat dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi inti adalah apa? Poin terakhir, ikhwan. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut mereka itu di sisi makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah, yaitu siapa? Makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah ini Abu Muhammad, para malaikat. Ini keutamaan besar, ya kawan. Nah, dan ini keutamaan secara umum. Bagi mereka-mereka yang memenuhi kriteria itu akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji. Maka jangan disia-siakan majalisul ilm. Selama seseorang mampu untuk menghadirinya, hadiri. Ubay saja, kawan, menangis ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kabar ini. Namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma ini memang keutamaan yang sangat jelas. Kenapa? Karena langsung diberi tahu secara personnya, tidak. Adapun keutamaan hadis tadi, hadis siapa tadi? Indak. Siapa yang belum? Nafi'. Abi Hurairah rawahu Muslim. Nah, keutamaan secara umum sehingga kita butuh lebih memperbesar rasa harap lagi. Memperbesar rasa harap, ikhwan. Karena kita keluar dari rumah kita yang telah dijanjikan berupa keutamaan itu bukan 1-2, ikhwan, tapi sangat banyak. Kalau kita tidak ihtisab, tidak memperkuat keikhlasan, khawatir sekian banyak peluang kebaikan ternyata hilang begitu saja. Nah, kita kembali ke Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ikhwanifillah termasuk seorang sahabat Ansar terkemuka yang beliau diberi kunyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abul Munzir. Ini kunyah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Juga dikenal dengan kunyah yang lain, yaitu Abu Tufail. Yang memberikannya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk sahabat Ansar yang awal-awal masuk Islam. Kenapa? Karena beliau ikut dalam perjanjian Aqabah yang kedua. Nah, dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan beliau dengan Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara langkah-langkah awal yang ditempuh setelah tiba di Madinah, selain membangun masjid, ikhwan, langkah awalnya adalah beliau mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ini menunjukkan pentingnya ta'akhi, pentingnya saling bersaudara satu sama lain. Karena dengan ukhuwah akan semakin kuat kaum muslimin, semakin kuat dakwah. Nah, Muhajirin dipersaudarakan dengan Ansar. Tadi Ubay bin Ka'ab dipersaudarakan dengan siapa? Dengan siapa? Syafiq. Sa'id ibn Zaid. Naam, ibn Amr ibn Nufail. Baik. Di antara keutamaan Sa'id bin Zaid apa? Termasuk 10 yang diberi kabar gembira dengan surga. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah memberikan banyak pengajaran kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, terutama dalam permasalahan Al-Quran. Di antaranya pada hadis Anas ini, sampai Allah Subhanahu wa taala pun perintahkan kepada nabinya secara khusus untuk membacakan surat Al-Bayyinah tersebut. Dan juga di antara pengajaran Nabi kepada Ubay secara khusus, yaitu tentang surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu suratul Fatihah. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan sendiri bahwasanya Ubay termasuk aqra'us sahabah, orang yang paling mahir dalam qiraah. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan manusia untuk salat tarawih, ketika Umar mengumpulkan manusia untuk salat tarawih, beliau memilih Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi amrillahi Umar wa asdaquhum hayaan Uthman wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay bin Ka'ab. Naam. Baik. Cuman sayang ikhwan fillah pada sanad hadis ini, hadisnya lumayan panjang penyebutan sebagian keutamaan sahabat, padanya ada kelemahan. Cuman masyhur bahwasanya Ubay adalah aqra'us sahabah, orang yang paling mahir dalam sisi qiraah. Dan di sana ada keutamaan yang datang dengan sanad yang lebih kuat, dengan sanad yang sahih, yaitu persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang luasnya ilmu Ubay bin Ka'ab. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Abal Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Wahai Abul Munzir, tahukah engkau satu ayat di dalam kitabullah yang paling agung? Maka siapa tadi? Ubay bin Ka'ab mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahuinya.
Di sini adab, ikhwan. Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin saat itu apa? Ubay betul-betul menjawab. Kenapa? Karena di sini ada hal yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Pengajaran. Makanya bedakan, ikhwan. Ketika seorang menjawab pertanyaan dalam proses belajar dan menjawab pertanyaan secara langsung ketika antum ditanya oleh manusia. Ketika antum ditanya oleh manusia dalam suatu masalah hukum, kalau memang tidak tahu atau ragu-ragu, ya katakan Allahu a'lam, dan ini harus, tidak boleh takalluf, tidak boleh kemudian lancang menjawab sesuatu yang tidak dimampu. Tapi ketika pada proses belajar antum di majalisul ilm ditanya, ya usahakan keluarkan apa yang ada di pemahaman kalian, walaupun apa ragu-ragu misalnya. Kenapa? Karena dalam proses belajar. Dalilnya apa? Dalilnya kisah ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ubay menjawab Allah wa Rasul a'lam, mengatakan kepada beliau lagi, ya Abal Mundhir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'dham? Maksudnya apa? Jawab. Ya, jawab sesuai dengan apa yang engkau ketahui. Nanti kalau salah akan dibetulkan. Dan Ubay pun kemudian menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu ayat apa? Ayat kursi. Nah, disinilah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memukul dada Ubay sebagai bentuk apa? Kegembiraan. Nah, gembira. Tayyib ditepuk dadanya dan mengatakan wallah liyahnikal ilm abal mungdir. Nah, demi Allah, beruntung engkau sebagai ucapan selamat atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu wahai Abul Mungdir. Nah, di sini ya akhwani fillah, selain menunjukkan tentang keutamaan ilmu yang ada pada Ubay bin Ka'ab, juga apa? Faedah bagi kita tentang perbedaan dalam apa? Dalam mensikapi suatu pertanyaan. Pertanyaan kalau dalam proses kita menuntut ilmu, belajar mengajar, ditanya oleh mudarris, ya tidak kemudian apa setiap ditanya wallahu a'lam ini mengecewakan. Ya. Nah, berusaha menjawab. Kenapa? Karena ketika antum salah akan dibetulkan. Ketika benar ini akan apa? Akan menggembirakan siapapun yang mengajari kalian. Oh, berarti paham. Oh, ini berarti belum paham. Tapi tatkala antum ditanya dalam posisi yang lain, yaitu betul-betul orang bertanya tentang hukum, maka jangan menjawab kecuali betul-betul yakin bahwa itu apa? Benar, paham, yakin dengan ilmu yang dimiliki, inilah hukumnya itu. Tapi kalau ragu-ragu, ya tidak boleh mengeluarkan fatwa, mengeluarkan sesuatu di atas keraguan-raguan. Atau kalau memang harus menjawab, maka apa? Tunjukkan bahwasanya dia masih ragu di sini. Ada keraguan-raguan pada diriku tentang masalah ini dan seterusnya. Wallahu taala a'lam.